Nomor 5, apakah material laminating yang digunakan pada dinding lobi lift gedung siwal sudah tersertifikasi? Terus terang kami tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan sertifikasi pada material tersebut. Yang nomor 6, berapa kandungan merkuri pada lampu yang digunakan pada gedung tersebut? Ya, kami semua lampu adalah LED ya. Ya, seperti kita tahu, lampu LED adalah lampu yang non merkuri. Nomor 7, apakah ada ruangan yang berkepadatan tinggi pada gedung tersebut? Jika ada, apakah sudah dilengkapi dengan sensor gas CO2? Ya, kami belum memasang sensor gas CO2 ya. Dan waktu itu kami sempat diskusi apakah kita memasang beberapa sensor, termasuk sensor gerak untuk menyalakan, mematikan lampu dan AC begitu ya. Apakah ada material bekas pakai di bangunan Siti Walida? Ini pertanyaan nomor 8. Rasanya sih tidak ada ya. Jadi kami menggunakan material yang baru semua, Apakah ada sertifikat sistem manajemen lingkungan? Yang pertanyaan nomor 9. Rasanya sih belum. Jadi sistem manajemen lingkungan belum disertifikasi. Nomor 10, apakah ada material hasil proses daur ulang recycled material ya? Rasanya sih secara umum belum ada ya. Rasanya secara umum belum ada. Nomor 11, apakah ada material yang bahan bakunya melakukan produksi kurang dari 10 tahun? Misalnya kayu yang berumur 10 tahun. Di gedung ini sangat minim penggunaan kayu ya. Jadi waktu itu kami mendesain misalnya kusen pintu itu semua aluminium. Ya, kami berpikir bahwa ini sebagai upaya kami untuk merespon isu lingkungan bahwa ya kami meminimalkan penggunaan kayu ya. Kalau di luar negeri kan banyak sekali, sudah banyaklah kayu-kayu yang bersertifikasi begitu ya. Nomor 12, untuk sumber material dari seluruh bangunan rata-rata berasal dari mana? Wah, ini dari berbagai penjuru begitu ya. Kalau kami mengedepankan material yang ada di sekitar ya, katakanlah misalnya pasir ya pun saja didapatkan dari sekitar Gunung Merapi ya, yang tidak jauh dari kota Solo. Material-material fabrikasi ya rasanya masih sebagian adalah material-material produksi lokal ya, yang kalau tidak salah kan ada batas radius ya, radius sampai maksimal 1000 km ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada material-material yang impor ya, seperti curtain wall kami, building envelope kami kan sebagian besar menggunakan aluminium composite panel ya, yang itu yang memang harus kami impor dari negara yang cukup jauh. 13. Apakah pada saat pembangunan gedung Siti Walida melibatkan seorang tenaga ahli greenship profesional? Nah, ini saya sudah mendapatkan sertifikasi greenship associate itu tahun 2012 ya. 2012 pada saat awal mulai membuat konsep desain dari gedung ini. Jadi kalau ditanya tenaga ahli greenship ya greenship tapi associate gitu ya, belum profesional. Pertanyaan nomor 14, pada saat aktivitas pembangunan gedung ini, bagaimana pembuangan akhir dari sisa limbah padat saat konstruksi? Limbah padat pasti dikeluarkan dari site ya. Jadi pada saat kontraktor melakukan pekerjaan, ya limbah-limbah padat pasti secara berkala akan dibuang keluar dari site ya. Nah, upaya untuk masih nomor 14, bagaimana tentang limbah cair ya, supaya tidak mencemari drainase kota ya. Jadi rasanya sih tidak ada limbah cair yang atau diminimalkan ya pembuangan limbah-limbah cair yang masuk ke drainase kota ya. Jadi sebagian air ya
diresapkan ke dalam tanah ya secara alamiah seperti itu. Nomor 15, apakah pada saat pembangunan gedung Siti Walidah sudah melakukan proses testing commissioning dan measuring adjusting instrument? Pastilah, jadi pada saat akhir konstruksi pasti dilakukan tescom ya, commissioning test, dan memperhatikan kesesuaian antara desain dan spesifikasi teknis ya, pastilah. Jadi tescom itu memang harus dilakukan ya, dan bagaimana kita memastikan bahwa tescom itu sesuai dengan spek ya, spesifikasinya. Apakah apakah gedung Siti Walidah memiliki sertifikasi Green Building? Belum. Kami memang waktu itu sempat terpikir, wah bagaimana ya gedung ini disertifikasi ya, tapi rasanya ya kami tahu diri lah, mungkin ya masih banyak beberapa hal yang perlu dibenahi ya untuk dapat mendapatkan sertifikat yang predikat yang baik ya. Tapi unik, di tahun beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa melakukan penelitian ya, mencoba memasukkan skor-skor pada assessment tools dari Greenship ya. Waktu itu entah metodenya benar atau masih belum sempurna, tapi hasil akhir yang ditunjukkan ke saya, dia gedung ini mendapatkan predikat silver. Jadi ya not bad lah. Kemudian apakah nomor 17 ya, apakah gedung Siti Walidah GSW pernah mengadakan survei suhu dan kelembapan setelah 12 bulan tanggal sertifikasi ya, karena memang belum disertifikasi ya, tetapi survei suhu dan kelembapan oleh manajemen belum dilakukan, tapi oleh mahasiswa banyak melakukan riset ya, sederhana ya, untuk bagaimana kenyamanan termal dan lain-lain. Apakah nomor 18, apakah pembangunan gedung gedung Siti Walidah atau GSW menggunakan prinsip green building saat fit out? Ya tadi ya sudah saya ceritakan bahwa prinsip-prinsip penting dari pendekatan green building kami coba terapkan pada desain bangunan ini. Apakah gedung Induk Siti Walidah menggunakan nomor 19, menggunakan energy modeling software? Nah ini ya, jadi kami ingin sekali sebenarnya menggunakan pemodelan terkait dengan penggunaan energi, terkait dengan ventilasi dan lain-lain ya. Tetapi waktu itu di tahun itu ya kami software yang terkait dengan energy modeling ini bagi kami masih belum terjangkau ya, belum terjangkau. Nomor 20, apakah sudah menggunakan perhitungan worksheet dan OTTV ya, overall thermal transfer value? Ya, kami berhitung secara detail belum ya, tapi kami menggunakan teori-teori sederhana saja, bagaimana kita kami mencoba mengurangi beban thermal di yang masuk ke dalam gedung ya. Jadi penggunaan kaca yang dengan performansi yang baik untuk menangkal panas. Kami menggunakan light shelf ya, overhang di tiap lantai. Kemudian geometri dari masa gedung ini kan juga dari membesar ke atas gitu ya. Jadi otomatis secara prinsip bahwa lantai di bawah itu akan ternaungi oleh lantai di atasnya, sehingga kami harapkan jumlah panas yang
masuk ke dalam bangunan akan terkurangi. Nomor 21, banyak banget juga nih. Apakah lift menggunakan traffic management system yang sudah lulus traffic analysis atau menggunakan regenerative drive system? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami menggunakan lift tipe terbaru pada waktu itu ya, dengan regenerative drive yang tentu saja secara teknis lebih hemat listrik. Nomor 22, apakah menggunakan fitur hemat energi pada lift? Ya, sudah saya sampaikan. Regenerative drive system. Apakah menggunakan sensor gerak atau sleep mode pada eskalator? Ya, gedung ini tidak menggunakan eskalator. Nomor 23, apakah menggunakan peralatan AC dengan COP minimum 10% lebih besar dari SNI nomor sekian ya, atau SNI terbaru tentang konservasi energi. Nah, ya, detail terkait dengan angka-angka COP ini kami tidak secara mendetil ya, tetapi yang jelas sistem AC yang kami pakai pada gedung tersebut di waktu itu adalah sistem yang paling canggih nih, masih langka digunakan di gedung terutama di daerah Solo. Waktu itu masih langka ya, jadi kami memakai VRV Gen 3 ya, yang pada waktu itu ya versi yang paling baru begitu, dan itu sudah terkenal hemat energi. Dan kami juga AC tersebut menggunakan ITM ya, Intelligent Touch Manager, yang terpusat di satu tempat, bisa mengendalikan seluruh AC di seluruh ruangan. Dan kami program suhunya kami set di 25 derajat Celcius waktu itu, memenuhi waktu itu anjuran pemerintah juga bahwa suhu AC di gedung-gedung itu diupayakan di 25 derajat Celcius agar mengurangi beban listrik ya, gitu. Dan kami atur juga lewat sistem manajemen tersebut, kami atur kapan AC menyala, kapan AC itu mati gitu ya. Kami atur jamnya secara otomatis. Pada waktu itu jam 7 ya, jam 7 langsung start, nanti otomatis jam 5 otomatis langsung shutdown gitu ya. Walaupun di tiap-tiap ruangan, misalnya dipakai untuk lembur, dipakai untuk acara gitu, dia masih bisa disetting individual dari masing-masing ruangan. Nomor 24, apakah ada perhitungan tentang pengurangan emisi CO2 yang didapatkan dari selisih kebutuhan energi antara gedung desain dan gedung baseline ya? Kami terus terang belum berhitung masalah pengurangan emisi CO2 ini. Nomor 25, apakah terdapat sumber energi baru atau terbarukan yang dipasang di gedung Indo City Walidah? Nah ini ya, jadi waktu itu kami sempat berpikir bahwa kami akan menggunakan photovoltaic panels ya, untuk panel surya ya, untuk membantu suplai energi listrik. Satu itu, yang kedua menggunakan wind turbine ya. Tapi hasil kajian riset teman-teman di elektro di daerah kampus itu memang kecepatan angin udaranya relatif rendah gitu ya. Jadi belum cukup untuk secara ideal memutar baling-baling untuk tenaga angin gitu ya. Terkait dengan photovoltaic panels di tahun tersebut, waktu kami rencanakan di tahun 2012-2013, panel surya masih jadi barang yang cukup mahal ya di Indonesia waktu itu ya. Baru pada gedung kita yang terbaru, gedung Auditorium UMS, itu kami sudah memasang panel surya di atap untuk membantu suplai energi listrik di gedung ya, seperti itu. Terima kasih, dan apabila dirasa ini bermanfaat, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.